Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak ya Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, yaitu hari trading ke-182 di tahun ini. ISG hari ini sentimennya sama dengan yang lain, perang ya Bapak Ibu. Aduh ini ya, kalau perang itu miris ya, tapi di sisi lain berapa komoditi bergerak seperti kenaikan harga minyak mungkin karena perang, harga emas naik dan sebagainya ya Bapak Ibu. Kita turut berduka dengan korban perang ya. Eh, Ya berdukalah lihat manusia ini yang perang, tapi ya inilah yang terjadi di pasar saham pasar market ya. Jadi kepanikan itu membuat volatilitas yang sangat tinggi. Oke, apapun itu nanti kita akan bahas dengan volume price analysis, artinya price discount everything volume validate. Ya, sentimen ada itu yang faktor psikologi market ya tidak bisa dihindarkan Bapak Ibu. Mau analisa saham fundamental bagus seperti apapun kalau marketnya bergejolak karena geopolitik bergejolak ya kita harus siap dengan antisipasi untuk trading plan kita. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Sentimennya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, nonton Bloomberg atau sebagainya. Kan kita lihat ini dia trading snapshot Bapak Ibu. Begitu tadi pagi ya kemarin Israel menyatakan perang, pagi ini ada lompat berapa saham terkait dengan minyak dan emas itu dia melompat juga, lalu dia turun, dia sentuh dulu supaya apa? Supaya tidak ada gap, lalu dia tutup lagi, Bapak Ibu. Di sini dia minusnya kecil saja. Kita lihat ya, jadi tidak ada gap opening di sana. Asingnya kalau lihat di trading snapshotnya asingnya net foreign Bapak Ibu, tapi tipis aja sekitar 28. Ini market volatile begitu dia ciri-cirinya. Energi kembali dengan lonjakan harga minyak, sentimen apapun itu harga minyak bergerak kan, jadi sektor energi juga terpengaruh secara psikologis. Basic material ini saham-saham yang ada urusan sama emas sebagai hedging fund dia juga bergerak ya, karena ketidakpastian tentu orang langsung berpikir emas gitu. Infra ada di sini, ada jasa marga alert di situ. Ya, tadi ada alertnya ya, ada 6 atau berapa itu tadi alertnya Bapak Ibu. Dari sini dia, kalau kita lihat tidak terlalu signifikan, hanya BBNI yang besar di net buy, juga net sell-nya BBRI. Mudah-mudahan datanya tidak salah. Kalau kita lihat di sini asingnya 39% di all market, asingnya juga net buy ya, tipis aja ya, 85 miliar tidak sampai 100 miliar, artinya tidak terlalu signifikan. Oke. Ini dia alertnya Bapak Ibu, mulai dari ABMM, Antam, Emas, BRMS, MDK, Emas, Raja. Ada beberapa saham yang saya lihat Medco dan segala sentimen minyak, tapi mungkin karena ini big data analysis, kalau ada gap atau ada volume yang kurang dia tidak ini. Karena ya begitulah. Ada kelemahan, ada kekurangan. Alert ini backgroundnya di belakang adalah mesin learning Bapak Ibu. Dia based on data, jadi bukan based on sentimen. Data itu dia olah dengan algoritma deep learning. Terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu. Di sini dia, Bapak Ibu bisa install aplikasi Telegram. Nanti Bapak Ibu cari ya, Deep Learning Trading, atau klik aja ada di deskripsi video. Kalau sudah punya aplikasi Telegram, nanti dia bisa langsung mengarah ke Telegram botnya. Telegram channelnya juga ada di sini. Saya linkkan ada di deskripsi video. Websitenya www.dekwan.web.id. Instagramnya ada di sini Bapak Ibu. Dari Instagram sampai Trade, sosial medianya Bapak Ibu bisa follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Oke, saya lanjut dengan disclaimer. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya. Hampir 18 tahun saya sudah di pasar saham Indonesia. Sudah ada beberapa perang Ukraina, sudah mengalami pandemik, dulu sudah mengalami di Eropa, di Yunani, krisis, dan macam-macam. Alhamdulillah, salto-salto, jungkir balik saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, jadi itu saja ya. Nanti saya akan sharing berdasarkan pengalaman saya. Bapak Ibu tidak boleh request analisa saham apapun karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Bapak Ibu nanti saya akan sharing bagaimana cara untuk menganalisa saham-saham ini sesuai dengan bot chart yang tersedia, tool yang ada. Bapak Ibu bisa ikut, follow, ikutin aja langkah-langkahnya, step by step. Nanti saya akan contohnya, tutorialnya juga sudah ada. Jadi disclaimer-nya Bapak Ibu, trade at your own risk. Jangan percaya analisa 100% karena tadi mungkin pengalaman kita berbeda, maksimum pen level kita berbeda, apa yang kita alami di market berbeda. Style kita juga tidak 100% sama, capital kita juga tidak sama, ya gitu ya Bapak Ibu. Jadikan saya sebagai second opinion. Jangan jadi Bapak Ibu jangan percaya dengan analisa siapapun. Bapak Ibu harus punya first opinion. Caranya bagaimana? Caranya lakukan sendiri, analisa sendiri ya.
Nanti Bapak Ibu praktek aja, lakukan, oh gitu. Dan kalau misalnya saya ketik perintah, Bapak Ibu ikutin saja. Oke, jadi disclaimer sini ya wajib punya trading plan dan money management. Nah, saya sudah buatkan tutorialnya kemarin, Bapak Ibu bisa contoh caranya ya nanti. Nanti kalau lebih detail kita akan bahas di kelas kalau ikut workshop. Ini dia informasi workshop Bapak dan Ibu untuk Trading as Business tanggal 21 Oktober dan ada 2 ya bulan November juga. Untuk volume price analysis untuk level advance Bapak Ibu bisa ikuti kalau tertarik dengan mazhab trading volume price analysis. Nah, ini ada satu orang mengundurkan diri untuk batch 30. Tadi saya konfirmasi beliau mengundurkan diri, tidak ada permintaan untuk pindah batch. Jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti workshop Trading as Business batch ke-30 untuk tanggal 21 tersedia. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengikuti workshop Trading as Business, ingin mengikuti volume price analysis, bisa langsung masuk ya Bapak Ibu, karena syarat untuk level advance-nya volume price analysis sudah pernah mengikuti Trading as a Business ya. Baik, itu saja. Silakan nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa hubungi saya. Kontaknya ada di sini untuk informasi workshop juga. Bapak Ibu bisa join ke Telegram channel. Mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah masuk ke Telegram botnya. Jadi Bapak Ibu di aplikasi Telegramnya di sini ada @kuan_bot atau di deskripsi video Bapak Ibu klik saja ya kalau sudah terinstall di handphone juga bisa. Nah, apa yang kita lakukan di aftermarket close? Seperti biasa, kita cek dulu apa saja alert dari big data analysis dari machine learning, deep learning ini. Kita klik perintahnya alert ya, Bapak Ibu. Nanti kita akan pilih sahamnya untuk kita bahas. Jadi, berdasarkan machine learning, big data, kita punya ABMM, Antam, BRMS, MDK, Raja, Jasa Marga. Ya, jadi tidak mungkin semuanya kita beli. Kita harus analisa, kita pilih yang terbaik. Kalaupun tidak ada, maka kita tunggu saja, sabar. Mungkin besok masih ada alert ya. Nah, lalu karena ini adalah masa uncertainty ya sangat volatile, kita ada gap up begitu itu memang agak riskan kalau kita terlalu greedy ya. Kita harus hati-hati di masa sangat volatile gitu, kita harus justru lebih tenang. Nah, ini kan ada banyak nih, nanti kita akan pilih satu Bapak Ibu. Mungkin misalnya saya pilih yang mana ya, kita nggak tahu, saya belum tahu yang mana yang akan dibahas. Nah, biasanya saya akan ngecek, selain di Big Data Analysis, kita punya namanya screening untuk Recom end of day data. Di Recom end of data ini kita klik saja perintahnya, Bapak Ibu ketik aja. Nah, di sini ada slash, ketik Recom. Nah, itu Bapak Ibu ikutin. Ini keluar screeningnya nih, apa saja. Kalau dari end of day-nya adalah tanggal 9 Oktober ya, ini 9 Oktober. Jadi kita punya ABMM, kita ada alert, ada MRT, Akra. Nah, Akra tidak ada alert, tapi mungkin bagus. Antam ada bagusnya, mungkin kita bisa bahas nanti. BRPT, sign of weakness, hati-hati. Raja ada alert, nanti kita pilih ya. Jadi ada ABMM, ada Antam, ada Raja yang keluar di volume price analysis. Lalu ada BRPT, sell, ada MRT buy di sini. Lalu di candle pattern atau price action dari Steve Nielsen di sini Bapak Ibu ada banyak, silakan nanti ya, ada yang thin bullish engulfing ya, di sini ada MDK, ada alert, Jasa Marga ada alert di sini. Dia price actionnya juga bagus. ESA potential reversal biasanya bagus dia di situ. Gap up ya, Pegas juga ini Bapak Ibu, ini bagus nih Pegas nih, tapi tidak ada alert ya. Ya Seton Energi memang bergerak. Golden Cross juga Pegas. HMSP dead cross, hati-hati nih, HMSP tekan terus. Oke, Pawon juga tekan terus, ini tekan terus, PBRI juga ditekan terus. Jadi hati-hati ya, karena dia break lower downtrend bisa the best time for selling atau membentuk new low. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, ya Bapak Ibu, mungkin kita akan bahas Antam, ya Antam atau Raja. Kita cek juga ya, yang mana saja sama. Jadi mungkin saya bahas Antam, besok malah yang runningnya MDKA. Tapi kan saya tidak bisa bahas semua detail, waktunya terbatas. Jadi saya akan berikan contohnya, nanti Bapak Ibu bisa dengan cara yang sama. Yang penting ilmunya saya sharing. Oke, kita juga cek namanya aja SCRV Boom. Ini untuk saham ledakan volume, ada nggak? Tidak ada ya Bapak Ibu yang ledakan volume, pattern ledakan volume ya. Jadi bukan berarti sahamnya surge, bukan saham volumenya tinggi pasti ledakan volume, tidak. Harus ada patternnya, dia senyap-senyap baru meledak. Oke, berarti kita nanti mungkin akan bahas apa saja tadi ya. Kita cek. Jadi saya mungkin akan bahas Antam ya Bapak Ibu. Tapi yang lainnya mungkin bisa menyusul. Artinya Bapak Ibu yang lainnya saya akan bahas singkat saja. 2-3 chart. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri kalau berminat di saham lain. Tidak harus Antam ya. Oke, sebelumnya itu Bapak Ibu bisa ikutin. Pertama yang kita cek di aftermarket close ada kita bahas composite. Kenapa composite? Karena dia adalah psikologi dari market, dia ada indeksnya, dia adalah gabungan dari market kita.
ya, namanya IHSG. Dia adalah gambaran dari market kita ya keseluruhan. Oke, kita lihat. Pertama yang kita Bapak Ibu lakukan adalah kita cek speedometernya. Bapak Ibu bisa lakukan Speedo Composite ya. Ini urutannya Bapak Ibu. Biasa yang saya lakukan. Bapak Ibu bisa modifikasi. Nah, saat ini ya tanggal 9 sudah benar 9 Oktober, dia bacanya terbalik tahun dulu, bulan baru tanggal. Composite atau IHSG berada di zona fear ya. Jadi tidak ada IHSG namanya composite kalau di sini database-nya. Fear artinya fear apa? Saat ini supply lebih besar daripada demand ya. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya apa yang dimaksud dengan speedometer. Berikutnya kita akan lihat star C0, ini artinya rotasi bintang. Rotasi bintang sektoral yang bergerak relatif terhadap komposit. Ya, di sini dia ada bintangnya, Bapak Ibu. Kalau dilihat ini adalah time frame-nya daily dan pembahasannya kita akan membahas pergerakan sektor ini indeksnya terhadap komposit indeksnya. Ya, jadi kita akan berkata bahwa sektor indeks bergerak relatif. Jadi harus pakai kalimat relatif. Ya, relatif. Contoh gini ya, Bapak Ibu. Secara relatif, finance sekarang bergerak menguat terhadap komposit. Dia momentumnya bergerak dari panic, mungkin dia langsung melewati hope dan langsung pindah ke grid. Jadi kalau Bapak Ibu tonton tutorial, kita mencari saham-saham atau sektoral yang berada di zona segitiga ini. Jadi dari sini ke sana seperti properti sekarang tampaknya sehabis panic terbitlah hope ya. Tetapi ingat, di sini kalau properti, tentu kita berhati-hati karena terjadi deselerasi setelah penguatan berapa kali, dia terjadi pelemahan. Energi, walaupun hari ini menguat, tetapi secara relatif dia melemah ini Bapak Ibu ya, sektoralnya. Cyclical terus menguat, ya jadi yang kita, tekno bisa terus menguat, infra melemah, kesehatan menguat ya Bapak Ibu, basic melemah. Oke, tanggalnya sudah benar belum? Sudah benar ya Bapak Ibu, tanggalnya di sini. Oke, kita akan lihat selain itu kita akan lihat VPA Weekly Composite. Biasa composite itu adalah acuan dan kita perlu melihat gambaran umumnya. Tetapi kalau melihat melihat chart composite mingguan weekly di hari Senin itu volumenya tidak valid ya Bapak Ibu karena volumenya baru 1 hari kan. Oke, jadi tidak ada sinyal di sini kalau kita membahas chart volume price ini ada sinyal. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya di sini untuk chart VPA. Jadi dia turun-turun hari ini yang masih berada di atas belum ada volumenya ini untuk baru hari Senin saja. Mudah-mudahan nanti kalau weekly Bapak Ibu harus tunggu sampai hari Jumat biar valid ya. Oke. Karena selama 1 minggu dia bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke bawah, belum tentu valid. Kita melihat dia masih berada di atas dulu, atas dari upper downtrend zone. Oke, itu baru kita akan lihat dengan VPA daily-nya, VPA daily composite. Bagaimana dengan daily-nya? Nah, kalau daily tentu dia sudah valid ya. Nah, di sini kelihatan bahwa dia tidak kemana-mana Bapak Ibu, masih berada di dalam inside bar ini ya. Masih berada di sini. Kalau dia close membentuk new low, valid lah dia. Kita harus exit. Nah, di daily kita tunggu nanti di sini di zona demand. Hari ini volumenya di bawah rata-rata ya Bapak Ibu bisa lihat ini katanya volumenya di bawah rata-rata. Spreadnya juga di bawah rata-rata. Jadi kita no worry. Jadi kalau di sini kita tunggu sajalah Bapak Ibu ya. Ya, seperti itu. Sekarang kita lihat VBP weekly-nya untuk composite. Ini strateginya seperti inilah ya gambaran besarnya apa yang terjadi di composite. Sekarang dia berada di zona ini supply and demand. Jadi supply and demand bertarung. Kalau dia close di bawah maka dia menjadi supply. Kalau dia close di atas maka menjadi demand. Di atas ini ada supply zone, di bawahnya demand. Berarti kalau dia jebol, kita tunggu di mana? Tunggu di sini. Buy on weakness, buyback. Bisa. Kalau di sini kita exit lah Bapak Ibu. Karena kita akan, kalau nggak exit nanti nyangkut nggak punya cash untuk buy. Jadi plan-nya seperti itu, masih sama seperti itu. Bapak Ibu rajin-rajin nonton after market close ya. Karena kita mengantisipasi. Mengantisipasinya benar-benar harus diantisipasi karena dari wake up structure ini disebut dengan markup, ini disebut dengan antara distribusi karena belum valid ya. Bullion. Kalau distribution kalau dia close di bawah ini atau reaccumulation kalau dia close di atas ya membentuk ini. Karena ini dia kan sideways. Nah, kalau dia close bawah maka patternnya ya, kemudian dilanjutkan dengan markdown. Oke, begitu teorinya ya Bapak Ibu untuk
Sekarang kita lihat VBP composite, kita perlu lihat daily-nya untuk composite daily bagaimana? Di mana zonanya? Ya, jadi kalau nanti mau buyback, Bapak Ibu, buyback-nya di sini. Ya, mungkin diatur lah di sini 5 lot, 10 lot atau 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 gitu biasanya piramida, karena di bawah ini makin ke bawah biasanya nahan makin besar, dapatnya harga diskon. Seperti itu Bapak Ibu, kita perlu melihat ini. Tapi kan kalau Bapak Ibu bingung baru pertama kali, tonton dulu tutorialnya, nanti saya akan capture atau ini. Tutorialnya Bapak Ibu ketik lah sini /tutorial, perintah tutorial. Nah, ini kan ada tutorialnya. Tuh, apa ini? VBP, VBP chart ya, VPA grid. Nih, tutorial VPA chart Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Oke, sekarang kita akan bahas sahamnya. Ya, kita tahu kompositnya masih belum kemana-mana, speedometernya masih FIR. Kita bahas, kita mulai dengan Antam. Mohon maaf kalau tidak berurutan. Bapak Ibu bisa lakukan sendiri nanti. Bapak Ibu klik saja robotnya, nanti Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Kita cek. Pertama yang kita cek adalah untuk kalau kita membahas saham, kita lihat dulu alertnya Antam ini sudah berapa lama, apakah fresh? Oke. Fresh, definisi fresh atau tidak fresh adalah dia paling tidak selama 1 bulan lebih belum ada alert. Ya, ini terakhir adalah bulan 8. Sekarang bulan 10 tanggal 9. Berarti boleh saya katakan Antam ini fresh setelah sekian lama tidak ada alert, mungkin dia turun atau sideways. Hari ini baru ada signifikan pergerakan, maka dia ada alert buy. Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Ada yang bilang, "Pak, ini udah naik tinggi." Ya tidak masalah, yang penting kita bagaimana tahu bagaimana membaca market, struktur Wyckoff-nya seperti apa, volume price-nya seperti apa. Jadi kita nanti bisa atur dengan ini. Bapak Ibu silakan tonton tutorial trading plan-nya. Bapak Ibu join ke Telegram channel. Ya, di sini ada contohnya di sini tutorial trading plan. Ya, Bapak Ibu bisa tonton di YouTube-nya. Nanti akan lihat, oh, yang penting ada alert, kita bisa menyusun trading plan. Tapi tentu dianalisa seperti bagaimana saya analisa di aftermarket close ini. Oke, alert. Sekarang kesimpulannya Antam fresh. Kita lanjut dengan speedo. Kita mau melihat speedometer. Jadi Antam. Speedo Antam. Antam saat ini berada di zona netral. Artinya apa? Demand sama dengan supply. Jadi antara demand sama supply sekarang sedang bertarung. Kalau demandnya terus masuk, maka harga akan naik, masuk ke grid. Tapi karena kalau supply-nya malah berbalik, maka harga akan turun, artinya menjadi fear. Oke, seperti itu. Nonton tutorialnya sudah ada ya Bapak Ibu. Apa itu maksudnya? Dan apa aja action yang kita lakukan. Oke, kita lihat star. Rotasi bintang sekarang. Antam. Harian ya. Kalau pakai star aja dia adalah rotasi bintang harian. Oke, di sini Bapak Ibu bisa lihat dengan ADX Basic dan Antam. Lihat ini pergerakan composite. Dia Antam ini sebenarnya berada di zona panic, bergerak relatif terhadap composite. Sekali lagi harus pakai kalimat relatif. Kenapa relatif? Karena composite-nya bergerak, karena Antamnya juga bergerak ya. Jadi relatif. Lalu kita lihat Bapak Ibu, di antara panic itu tiba-tiba masuk namanya buying power hingga dia bergerak ke kanan. Nah, ini arahnya masih di panic, mungkin arahnya ya walaupun masih jauh baru bintang pertama, mungkin dia akan menuju hope. Ya, kalau dia terus maka ini adalah kita punya indikasi masih bottoming early entry untuk masuk di daily. Kapan masuknya? Kalau secara teori Bapak Ibu lihat ini ada segitiga. Jadi kalau dia begitu pertama kali crossing zona ini, maka ini kita sebut dengan habislah panic ya. Panic ya. Paniknya masih ada tapi dia menuju habislah panic, terbitlah hope. Hope-nya belum masuk ke hope, tapi dia baru mau terbit ya gitu, jadi ke sana. Early entry. Jadi entry kita masih di awal. Kalau sudah tinggi di grid ini, sudah ketinggian pula, saya tidak terus suka juga, kecuali mainnya di weekly. Oke, kita cek weekly-nya. W-star Antam bagaimana? Oke, dia baru minggu pertama Antam masih berada di zona panic, mudah-mudahan terus menguat, akhirnya dia sama dengan daily-nya, mungkin mudah-mudahan dia bergerak menuju hope. Oke, nggak apa-apa, Antamnya masih berada di zona panic. Sekarang kita lihat bagaimana kalau Antam ini kita ganti pusat rotasinya bukan pakai composite, tapi pakai ADX Basic. Oke, di sini ada tulisan Antam dalam kurung 1, berarti Bapak Ibu, kita ketik sini star S itu adalah sektoral, sektornya adalah 1. Sektor basic 1 adalah sektor basic. Oh, begini ya, ini basic ya Bapak Ibu, berbeda dengan itu. Kalau kita lihat ini MDKA ada alert menguat,
Mana nih Antam? Antam ini ya, Bapak Ibu di sini. Di sini adalah Antam. Ini Antam. Dia juga sudah masuk ke segitiga ini ya. Jadi memang sudah bagus kalau pusat retosnya adalah basic. Antam menguat, ya MDKA mulai ada penguatan, TPA naik ke atas, BRPT jatuh ya Bapak Ibu. Relatif terhadap ini. ESA berbalik. TKM malah dia menuju FIR. Inko relatif menguat. Avia juga menguat Bapak Ibu gitu. Oke, jadi Bapak Ibu kalau nggak kurang paham apa bagaimana cara bacanya, Bapak Ibu bisa tonton dulu tutorialnya. Oke, itu sekarang kita akan lihat. Nah, bagaimana? Ini kan ada banyak saham yang alert dari BI. Kita harus lihat bagaimana volatilitas mereka relatif terhadap, bukan relatif, volatilitas mereka, tapi kalau kita bandingkan terhadap juga komposit, ya. Perintahnya adalah portfolio volatility map. Jadi ini kita pelajari di dalam workshop trading as business bagaimana kita mengatur supaya portofolio kita itu risk exposure tidak besar. Salah satunya kita mengatur semakin volatile risknya semakin tinggi menurut teori gitu. Juga nanti ada dengan korelasi. Sekarang kita cek dulu lah ya ini ya alert ya. Kita akan lihat portfolio volatility map namanya. Portfolio volatility map mulai dari ABMM spasi BRMS spasi MDKA spasi Raja spasi JSMR. Kita cek and recheck. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 salah. ABMM salah ya. ABMM spasi ANTM spasi BRMS spasi MDK udah pas 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat. Kita bisa ABMM. Ini salah, JMSR salah ketik ya. Jasa Marga salah. Jadi kalau salah itu JSMR. Oke, kita lihat bagaimana. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu, ini adalah composite. Composite itu kita taruh di sini sebagai acuan saja, tapi dia tidak bergerak masing-masing. Composite ini menggunakan data 12 bulan, umumnya dia ya di daily average return-nya masih di bawah, karena nggak kemana-mana ya. Antam hampir mirip. Ternyata dalam 12 bulan Antam daily average return-nya daily ya, dia 0, berapa minus malah. Jasa Marga dia tidak terlalu paling tidak volatile dan return-nya cukup tinggi. Jadi Jasa Marga ini sebenarnya stabil nih Bapak Ibu. BRMS agak volatile karena volatility-nya tinggi. Jadi kalau dibanding BRMS dan Jasa Marga ya tentu stable untuk daily average return-nya stable Jasa Marga dan positif pula. MDKA dia turun banyak ini MDKA, mungkin dia bottoming. Oke, itu dia. Ini menggunakan data 12 bulan. Oke, sekarang kita coba lihat bagaimana korelasi mereka. Jadi PCM. Jadi Bapak Ibu, kita kalau punya portofolio saham itu, kalau bisa mereka jangan berkorelasi. Artinya kalau dia naiknya bareng-barengan, bagus. Tapi kalau turunnya lagi merah, turun semua itu berdarah-darah portofolio kita merah semua. Sebaiknya kita atur ya bagaimana. Nah, kita ketik bagaimana korelasi mereka. Artinya kalau Antam, kita nanti lihat acuan Antam. Enggak, ya kita nggak juga beli semua ya Bapak Ibu, kita harus pilih ya. Misalnya Bapak Ibu nanti misalnya Bapak Ibu punya saham-saham yang dimiliki, tinggal tambah aja maksimum 10 saham di sini. Oke, kita lihat Antam. Antam kalau sudah punya Antam boleh beli Raja karena 0,5 MDKA korelasinya lumayan tinggi nih Bapak Ibu, tidak disarankan. Antam kalau punya Antam dengan Jasa Marga masih boleh, apalagi yang BRMS. Jadi punya BRMS, punya Antam, dia tidak berkorelasi seperti itulah kira-kira. Seperti itu. Jadi kalau punya ABMM Bapak Ibu masih boleh yang lain juga dengan BRMS malah jangan ya Bapak Ibu. Kalaupun punya Bapak Ibu jangan lotnya jangan banyak-banyak. Ini bagus nih Bapak Ibu. Kecuali MDKA dengan Jasa Marga korelasinya tinggi terbalik dia 0,7 korelasi tinggi. Selain itu saya rasa tidak banyak yang terlalu signifikan. Ya silakan baca nonton tutorialnya juga. Oke, sekarang kita akan bahas sahamnya. Kita mulai dengan weekly, VPA weekly Antam. Oke, ya memang kalau kita lihat setahun ini bulan Oktober dari sini
Antam bolak-balik ya dari sini ke sini ya nggak kemana-mana Antam ini. Jadi kita main beli di sini, jual di sini, beli di sini, jual di sini. Jadi nanti kalau kalau lihat masih sideways dia ya dekat-dekat 2200 300 sampai ke atas kita jual lah Bapak Ibu. Saya tidak tahu. Cuman di sini kelihatan sekali Bapak Ibu kalau dia close di bawah ini kita exit ya. Ini Antam ini kita boleh katakan nggak kemana-mana. Kenapa? Volumenya hilang. Volumenya tidak kemana-mana Bapak Ibu. Jadi kalau ada kesempatan naik-naik sedikit, kita mau profit taking sedikit, setengah nggak apa-apa. Karena memang tidak ada driver untuk dia mendorong naik ke atas atau membuat dia meluncur ke bawah. Tidak ada yang signifikan. Nah, untuk meyakinkan Bapak Ibu bisa melihat ke monthly-nya gimana sih dia. VPA, monthly, Antam. Oh begitu. Jadi batasnya itu adalah 1535 ini Bapak Ibu kalau kita lihat monthly-nya. Dan dia lihat ini. Sekarang ya ini ya. Jadi memang hilang volumenya. Dia marking up, play itu mark down, ramping down, ini ramping up. Udah kita harus menunggu ramping up lagi gitu. Seperti itu ya. Kalau enggak akan ada support ke atas naik tinggi di Antam. VPA sekarang kita lihat daily VPA Antam. Oke, sekarang kita bahas candle by candle untuk daily. Sinyalnya adalah effort to rise, bullish sign. High volume, volumenya sangat besar, up bar. Jadi sinyalnya semuanya bagus Bapak Ibu, banyak sinyalnya di sini. Sebelumnya sudah ada, sebelum kejadian ini sudah ada stopping volume. Jadi ini konfirmasinya bagus, volumenya memang warna biru, berarti ada chun ya Bapak Ibu. Nanti di kelas saya akan ajarkan ini chun. Oke. Artinya selling climax auto reaction yang ditunggu apa? Dia tunggu ke bawah disebut dengan secondary test ya yang sudah ikut workshop volume first analysis. Kita lihat bottomingnya ada di sini, kita menunggu secondary test ya Bapak Ibu. Targetnya ya bisa jual di 1960 mungkin ini lumayan. Ya, kan kita nanti lihat demand-nya seperti apa di daily. Oke, kita lihat VB evol dulu /evol untuk melihat stop loss evol Antam. Karena wajib kita tahu stop loss di mana. Aduh, tidak kelihatan pula. Kalau begini caranya ya stop loss-nya di swing low inilah ya. Ini swing low, selling climax, auto reaction, dia akan menunggu secondary test. Oke, stop loss-nya di sini, swing low ini. Nanti kita hitung berapa itu harganya ya. Berapa harganya? Mungkin kelihatan di sini 1705. Jadi stop loss. Jadi kalau saya analisa itu harus ada stop loss. Stop loss itu 1705 kurang 2 tick berarti 1695 ya. 1695. Maaf kalau saya, tapi prinsipnya seperti itu. Nanti silahkan dicek kembali. Kita lihat VBP Weekly Antam. Oke. Jadi dengan ada ini, Bapak Ibu, kita kalau Bapak Ibu mau beli sekarang, target jualnya jual 50% di sini. Ini jual 50% terpaksa Bapak Ibu karena ini adalah supply. Ini yang panjang ini adalah supply, di atas ini juga ada supply. Jadi target paling tinggi menurut saya nggak bisa tinggi-tinggi, lebih tinggi dari inilah. Sekitar 2400 ini udah mulai Bapak Ibu pasang stop profit taking. Di sini kita tidak tahu. Ya, tidak maksud saya bisa saja dia kena dia turun lagi ke bawah. Makanya ini juga selain kita trailing stop loss ke atas, ini jadikan saja untuk profit taking 50%. Ya Bapak Ibu, stop loss di bawah sini, profit taking di sini, mudah-mudahan reward-nya menarik. Nanti kalau dia naik, ya jual di sini lah 100%. Cukup lah. Ya, karena ini kalau Bapak Ibu mau jual 50% di sini, sisanya naik lagi ke atas nggak apa-apa juga. Tapi ini kan besar ya, supply besar. Kita tahu dia nggak bisa kemana-mana ini untuk sementara Antam, kecuali perangnya luar biasa ya. Sekarang kita akan lihat VBP Antam. Nah, daily-nya seperti apa? Oh iya, jadi Bapak Ibu kalau kita reward di sini, profit taking-nya di sinilah nih. Ini ada sell mother candle atau setinggi-tingginya di sini. Tapi karena ini ada supply, saya akan pasangnya sekitar di sini aja 2000-an. Jadi dari sini naik ke 2000, jual 50% atau 30% atau berapa persen, mudah-mudahan dia naik ke atas. Kalau dia turun, stop loss-nya saya naikin. Ya. Oke, seperti itu untuk Antam. Sekarang kita berikutnya, chart berikutnya adalah wave Antam. Elite wave, Bapak Ibu bisa wave ini adalah
Ya, Bapak Ibu tahu elliott wave kan? Jadi elliott wave itu tidak pakai volume. Nah, kalau mazhabnya volume price analysis wajib ada validasi oleh volume. Namanya Weiss wave volume. Nah, di sini juga. Jadi ini ini indikasi terjadi perubahan tren ya, Bapak Ibu. Lihat. Dia naik ya. Tetapi volume ini langsung break ke atas dan dia lebih tinggi dari volume sebelumnya. Itu dia masalahnya ini. Tapi biasanya dia akan ada disebut dengan secondary test kalau dari Wyckoff analysis untuk kelas volume price analysis yang diajarkan di level advance, kita menunggu namanya secondary test. Ini selling climax, auto reaction, ini ada secondary test, maka itu baru fase A untuk akumulasi. Oke. Sekarang kita akan lanjut dengan foreign flow ya, DOM. Antam. Ini adalah dominasi rasio perbandingan antara bagaimana asing versus lokal. Kalau kita lihat asingnya tidak terlalu signifikan dibanding lokal dalam hari ini, dalam 5 hari dia cuma 6,8. Oke, kita lihat sumumnya dia tidak ada yang lebih dari 20%. Oke, kita konfirmasi dengan perintah adalah PIF Antam. PIF Antam adalah foreign flow. Di dalamnya ada chart foreign flow. Wih, asingnya jualan terus. Asingnya jualan terus Bapak dan Ibu. Walaupun hari ini dia naik, asingnya tidak signifikan, cuma 1,67 miliar di pasar reguler. Oke, ya. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa gunakan. Ini kalau besok dia turun, bisa diatur 1795, bisa buy di sini, bisa buy di sini, bisa buy di sini, buy sini, tapi stop lossnya tadi sudah jelas ya. Jadi kalau dia turun, mungkin di S1 Bapak Ibu bisa tunggu di 1750, baru turun ke bawah ya, sampai stop lossnya di sini. Kita lihat volumenya memang tidak signifikan untuk asingnya. Di sini sempat mereka buy besar, tapi turun lagi. Dalam satu hari mereka sudah net sell 100 miliar. 600 miliar. Oke, berikutnya kita coba foreign flow map sektor nomor berapa nih Antam? Nomor 1 untuk data 5 hari. Oke, ini adalah foreign flow map. Oke, dalam 5 hari sektor IDX Basic itu kita ada Antam yang terjadi distribusi sebesar berapa nih? 30 sekian. Coba cek, bener nggak? Antam 30 ya, dalam 5 hari dia 30%. Ini Antam mungkin bener lah 30 lah, kira-kira lah. Oke, kalau kita lihat ada BRMS yang terjadi akumulasi, markdown BRPT terjadi akumulasi dalam 5 hari tapi sahamnya turun. Oke, kita cek netnya, net map sektor 1 data 5 hari. Net ini map ini adalah kalau asing digabung lokal bagaimana polanya. Ternyata Antam juga lokalnya juga distribusi juga, buang barang juga di sini ya dalam 5 hari ya Bapak Ibu. Oke, itulah. Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Oke, kita lihat tren Antam. Antam Q2 Bapak Ibu under value di sini. Ya, ini Bapak Ibu bisa tonton kalau percaya ya. Saya ini next to no saja, saya tidak terlalu menggunakan valuasi karena saya mazhabnya adalah volume price analysis. Tapi karena saya dulu kuliah juga ada materinya, maka saya bikinkanlah di sini. Next to no saja ya, Bapak Ibu. Klik di sini, ini ada support. Dia menjadi resisten, tidak berhasil. Mungkin besok akan turun dulu secondary test, maka dia akan break. Maka hingga pattern kita low, high, turun dulu, high low, break lagi, high high. Jadi kita tunggu dia break lagi. Maka pattern ini terjadi. Tapi pas dia turun kita kesempatan nih buy on weakness sampai kalau kemudian dia ternyata turun ke bawah, maka kita sudah pasang stop loss. Oke, berikutnya kita akan masuk dengan PWS. PWS, Bapak Ibu bisa pakai PWS, bisa pakai Jet ya, Jet, Anthem sama aja ya. Dia pakai Akinasi. Iya, Akinasi ya Bapak Ibu ini. Saya senang dengan PWS, Pitu Walusiwa Chart. Kenapa? Karena dia di situ volume price analysis, ada volume dan price-nya. Oke, ini dia. Buy 1 di stokastik, buy-nya 3 totalnya ya Bapak Ibu. Ini ada buy, RSI juga terisi buy. Nah, sini saya senangnya karena dia mengatakan ada volumenya sangat besar, spread-nya lebar, close-nya sangat tinggi. Ini volume price-nya. Tetapi dia bilang zone-nya masih flat, belum ada akumulasi. Mungkin dia akan masih segini-gini dulu sampai akhirnya dia ke atas. Harus ada fase akumulasi. Sekarang di sini buying pressure-nya untuk hari ini sangat kuat ya. Oke, itu untuk Antam. Bapak Ibu bisa lakukan untuk saham yang lainnya. Caranya sama, urutannya sama. Kalau mau dimodifikasi boleh-boleh saja. Sekarang kita akan bahas sisanya yang lainnya. Ya, sisa lainnya mulai ABMM, kita cek dulu alert ABMM. Ini untuk quick saja Bapak Ibu untuk mempersingkat. Artinya dia tanggal 8 ABMM, sekarang tanggal 10. Fresh ya. Kita melihat dengan Speedo ABMM.
Saya tidak akan detail. ABMM berada di zona grid, artinya saat ini demand lebih besar daripada supply hingga harganya naik ya. Gitu. Kita lanjut dengan star ABMM, rotasi bintang ABMM. Dia kalau di speedometer berada di zona grid. Nah, ABMM sekarang dia jatuh ke panik, tapi hari ini ada penguatan. Ini mungkin bottoming ya, Bapak Ibu, sama kayak Antam tadi. Dia beraja, kalau dia terus menguat, maka dia akan masuk ke hope. Sekarang kita lihat VP. Bapak Ibu lihat weekly-nya, pakai Star Weekly, ABMM, itu lakukan sendiri atau untuk pusat rotasinya diganti dengan sektor nomor 6 atau industri, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sekarang kita lihat VPA, ABMM. Biar cepat, karena akan ada banyak yang lain. Oh, dia sudah naik tinggi ya, Bapak Ibu. Nah, kalau begini Bapak Ibu lihat weekly ya. Siapa tahu dia, soalnya begini, kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki, silakan nonton, silakan ikut workshop kelas depan. Kalau kita lihat untuk di sini ya, Bapak Ibu, ini adalah marking up, ini adalah distribusi, ya, ini adalah the best time for selling, karena dia break ya. Ini bisa second chance to sell, asal dia tidak break new, ya. Kalau dia membreak new berarti ini adalah reakumulasi. Jadi kita belum tahu. Sementara ini karena di atas ini adalah supply, mungkin dia adalah second chance to buy. Tapi ini volumenya besar ya, sinyalnya juga bagus. Jadi kita terpaksa tunggulah. Kalau candle satu lagi merah, mungkin kita bisa manfaatin untuk sell on strength. Oke, itu dia untuk ABMM. Mohon maaf saya tidak bisa lakukan sedetail Antam, Bapak Ibu lakukan sendiri. BRMS, alert BRMS. Sudah lama dia tidak ada alert nih BRMS. Tanggal 9/22, berarti tidak fresh ini Bapak Ibu, karena dia masih harusnya kita belinya di bulan 6 ini Bapak Ibu. Masih. Kita lihat dengan Speedo BRMS. Masih di FIR ya Bapak Ibu, masih di FIR. Kita lihat Star BRMS, mungkin dia karena sentimen perang ini. BRMS masih jatuh ya Bapak Ibu. Ini sudah benar masih jatuh ke bawah. Kita lihat dengan VPA BRMS. Kalau Bapak Ibu punya BRMS, silakan analisanya lebih detail seperti tadi. Oh iya, dia tertahan oleh supply demand di sini. Ini ada demand, dia yang mantul ke atas. Kalau di sini Bapak Ibu mungkin dia bisa tutup 226. Wah, caranya cek itu benar nggak mantulnya di zona demand VBP BRMS gitu Bapak Ibu. Seperti tadilah yang diantam tadi. Nah, ini dia. Biasanya dimantul karena di sini ada zona demand. Demand ini yang menahan supaya naik ke atas. Tapi di sini ada supply. Dia harus break dulu gitu loh. Jadi memang chartnya kita kalau mazhabnya volume price analysis ya kita harus lihat di mana supply and demand. Oke. Berikutnya kita lihat saham lainnya MDKA, alert MDKA. Ini sudah 37 menit. Oke, sama dia ini 919 mungkin tidak fresh juga. Kita lihat dengan Speedo MDKA. Silakan analisa sendiri ya Bapak Ibu seperti bagian ini. Oh, dia masih FIR. Ya, dia FIR. Kita lihat Star MDKA. FIR artinya supply masih lebih besar daripada demand. Oke, dia memang FIR, memang dia panik, tapi hari ini mulai ada pembelokan ini. Kita seperti Antam tadi ya, masih sama mereka sentimennya mungkin karena perang. Kita lihat dengan VPA Daily MDKA. Merdeka Cooper. Oh iya sama ya, dia panik bottoming sekelas. Bapak Ibu cek. Ini volume sama nih, volumenya begini juga ya Bapak Ibu bisa lihat. Ini ada gap. Mungkin dia paling enggak masuk kembali di sini ada supply ke 3.400-an ya. VBP kalau nggak percaya lihat lah MDKA. Bapak Ibu bisa cek di daily-nya itu ada zona demand di atas itu target ya. Nah ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau jual ini ada sell middle candle di sini kita jualnya nih ya. Berikutnya apa? Berikutnya adalah Raja. Alert Raja. Jadi kalau kelamaan juga membosankan juga nih Bapak Ibu ya. Tanggal 1. Ini tanggal 9, bulan 9 tanggal 1. Ini mungkin nggak tahu ya fresh atau tidak karena dia lebih dari 1 bulan. Kita lihat dengan Speedo Raja. Netral, saat ini demand sama dengan supply di netral. Oke, kita lihat dengan Star Raja Daily dengan pusat rotasi composite. Raja dia sempat mengarah ke FIR di daily-nya relatif terhadap composite. Energinya jatuh ya Bapak Ibu, panik hari ini.
Nggak tahu kenapa itu. Dia hari ini menguat. Oke. Oke, itu dia. Ya, dia coba mantul ya di garis ini rebound. Sekarang kita lihat VPA Raja. Iya, dia memang nggak kemana-mana. Ini ada demand zone di sini, dia mantulnya Bapak Ibu. Volumenya lumayan, sinyalnya bagus ya ini Bapak Ibu. Dia harus break dulu 1040, ini harus di breakout untuk membentuk new high. Apalagi ya alertnya supaya ini. Silakan ada Bapak Ibu lakukan analisa sendiri nanti. Caranya sama, analisa sendiri. Kalau salah juga menjadi pembelajaran nggak apa-apa. Kita lihat alert JSMR. Ya. Alert JSMR. Wah, ini fresh ya Bapak Ibu. Terakhir tanggal 9 Agustus, sekarang tanggal 9 Oktober. Ya. Kita mulai dengan Speedo JSMR. Oke, JSMR-nya bagus, sekarang berada di zona green atau demand-nya sudah masuk nih Bapak Ibu. Syarat saham itu naik adalah demand-nya harus lebih besar daripada supply. Oke, berbeda dengan yang lainnya, kita lihat ini dengan Star JSMR. Agak berbeda karena sektornya berbeda juga. Dia bergerak ke fear di daily-nya, tapi berbalik dia ya. Infranya sekarang sudah tiba saatnya jatuh. Oke, penasaran saya lihat weekly Star JSMR. Oh iya ya, jadi memang sudah tinggi. Kita lihat dengan VPA, JSMR. Oh iya, ada rebound sedikit di daily-nya, tapi low, high. Jadi pattern-nya kalau time frame lebih kecil sudah membentuk low, high, dia turun dulu lah, high. Kalau besok dia turun, dia naik lagi, tapi di sini ada supply di atasnya. Nah, bagaimana itu supply-nya kita lihat dengan VBP. VBP JSMR. Ya, ini dia. Jadi nanti khawatirnya gini ya, ya Bapak Ibu. Di bawah ini adalah ya ini kita intikan. Ini adalah supply ya. Salah. Ini adalah demand. Jadi ini demand, di atas ini supply. Jadi kalaupun naik ke atas mau fast trading ya jual di sini Bapak Ibu. Karena ini ada ekornya besar Bapak Ibu. Ini ada supply. Ya tidak asik ya Bapak Ibu. Cuman kalau mau main fast trade ya jual di sini, belinya di bawah. Oke Bapak Ibu, itu saja saya rasa mungkin sudah terakhir kita Jasa Marga. Kita cek sekali lagi alert. Oh udah Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Silakan Bapak Ibu lakukan sendiri. Nanti kalau mudah-mudahan untuk minggu depan kita ada lagi weekly stock analysis kalau sahamnya bagus. Pantau kondisi market, rajin-rajin nonton Bloomberg ya Bapak Ibu. Saya bukan tidak percaya dengan CNBC Indonesia, tapi ya begitulah beritanya. Oke, untuk sentimen. Kalau Bapak Ibu ingin berminat untuk workshop, jangan lupa Bapak Ibu bisa hubungi link yang ada di deskripsi video atau nanti Bapak Ibu join ke Telegram channelnya, di sana ada detail. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini, semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Insyaallah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.